Pertama, teladan dalam. Yang kedua, teladan dalam. Setelah tingkah laku sebagus, Sinai. Timotius, engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Tindakan yang bagus belum tentu disertai kasih, belum tentu. Semua yang kelihatan baik belum tentu ada kasih di situ. Ingat, tidak semua senyum tulus. Padahal dia senyum ini, tapi belum tentu tulus. Saya datang, saya bilang, "Salam!" Dia bilang, "Salam!" Pas kita lewat, dia bilang, Betul betul. Jadi tindakan harus disertai dengan apa? Kasih. Tuhan Allah waktu cipta kita, dia kasih 2 mata, berapa telinga? 2. Berapa mulut? 1. Dia pun maksud banyak, 2 mata, 2 telinga, 1 mulut, supaya lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong berapa kali? 1 kali. Lihat 2 kali, dengar 2 kali, baru omong berapa kali? 1 kali. Tapi ada banyak anak muda itu tidak ada mata, tidak ada telinga, mah dia pun mulut 7. Jadi tidak tahu apa-apa, mau ngomong paling tahu. Di sini juga ada. Ada. Dia ada ikut ini ibadah. Dia ada duduk di sini. So tunjuk. Yang biasa jadi masalah begitu. Hei, pikir baik-baik baru omong. Amin kok. Jangan sampai sumaki ancur dia baru kita tanya, ternyata yang kita omong ini dia pun kakak. Makanya pikir baik-baik baru omong. Amin kok. Saudara tahu, karena itu mulut orang Kristen, mulut anak-anak muda supaya ada keteladanan. Tidak usah pikir pusing-pusing. 1, tidak boleh tipu. Amin. Di sini ada yang tukang tipu. Fam. Tidak usah tipu. Omong itu jujur-jujur saja. Amin kok. Saya mau tanya, tipu itu boleh kok tidak? Tidak. Tipu boleh kok tidak? Tidak. Tapi untuk kebaikan tipu boleh? Boleh. Siapa yang ajar? Ini kamu, ini kamu suruh gini. Ini kamu suruh gini. Saya mau ulang, tipu boleh kok tidak? Tidak. Tipu boleh kok tidak? Ulang. Tipu boleh kok tidak? Tidak. Untuk kebaikan tipu boleh? Boleh. Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Kenapa? Karena satu tipu akan melahirkan tipu baru. Kalau kita tanya, "Kakak, kenapa tidak pergi gereja?" Terus perasaan dan pendeta tanya, dia bilang, "Saya sakit." Terus kita ketemu dia pu mama, kita bilang, "Mama, bilang kakak ada sakit." Karena mama tidak tahu, membilang tidak. Terus kita ketemu dia, kita bilang, "Kakak," mama bilang kakak tidak sakit, ma. Jadi dia bilang, "Ini sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu mama." Satu tipu baru akan melahirkan tipu. Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita pun bapa pun nama iblis. Di sini ada yang dia pun bapa nama begitu. Ada. Jadi omong itu omong yang betul-betul. Amin kok. Amin. Pulang dari camp ini bisa omong yang jujur? Bisa. Yakin? Yakin. Ada satu anak kecil, ada satu anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar beromong. Dia pun bapak kepala desa. Ini anak ini setiap kali dia mau kencing, dia minta tolong dia pun bapak yang kasih kencing. Tapi kan waktu perasaan mana anak kecil suruh saya. Akhirnya dia ajar dia pun anak, dia bilang begini, "Adi, kalau Adi mau kencing, Adi kasih tau bilang Adi mau menyanyi
Ini jurus berhasil. Setiap kali Bob tua duduk dengan staff dong, Inana mau kencing, dia datang, dia bilang begini, Papa, yo, Adi mau menyanyi. Nanti dia pun bapak sengaja taputar-taputar, keluar ke kencing Inana, selesai. Satu saat, dia pun bapak dan mama pi Jakarta. Titip Inana di depo om dong. Tengah malam Inana mau kencing, dia kas bangun depo om. Om, ya, Adi mau menyanyi. Depo om karena tidak tahu, depo om bilang, jangan teh ini setengah malam. Ini anak sudah tidak bisa, dia bilang, om, yuk, Adi mau menyanyi. Depo om bilang, tidur sutebai di sebelah nanti marah, tidur sih. Wah, ini anak sudah tidak bisa lagi. Terakhir dia bilang begini, Om, iya, Adi sudah tidak bisa. Ini Adi harus menyanyi sudah. Akhirnya dia pu Om jurasa sudah tidak kasihan toh. Akhirnya dia pu Om bilang, kalau begitu nah, Adi menyanyi pelan-pelan di Om pun telinga. Ini anak bangun, dia kencing di dia buang telinga. Sekarang saya tanya, siapa yang salah? Bapak kok om? Om kok bapak? Bapak kok om? Kenapa bapak yang salah? Makanya mulut itu terbiasa dengan ya katakan, tidak katakan, benar katakan, salah katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani engkau rubah sedikit. Kan kasihan itu om pun telinga. Jadi mulut orang Kristen itu harus terbiasa dengan yang benar. Amin kok. Amin. Ya, Pak Pendeta. Kami di sini tidak biasa tipu Pak Pendeta. Kami di sini ini hanya biasa pakai dua kata. Sebenarnya dan tapi. Kakak, kenapa tidak pi ibadah pemuda? Sebenarnya sepi. Tapi kalau setapi itu dia tidak. Kakak, kenapa tidak terima jadi pengurus pemuda? Sebenarnya saya terima. Tapi kau sudah. Jadi kalau sebentar ketemu anggota kami yang tidak ikut KPI itu bertanya, kenapa tidak ikut KPI? Dia bilang, sebenarnya dia, sudah saya sudah lihat. Di sini ada yang biasa omong sebenarnya dan tapi. Ada. Dia ada duduk di sini. Ada. Dia pakai baju warna Merah. Kuning. hijau. Belajar jujur, amin kok. Amin. Mulut orang Kristen, anak-anak muda Kristen itu tidak boleh bamaki. Di sini ada yang tukang bamaki. Bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu dia sakit itu. Tidak boleh bamaki. Amin kok. Itu bermulut teladan. Saya punya definisi sendiri soal bamaki. Bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang dong diam-diam di situ omong untuk. Kalau ada anak kecil dia bamaki, yang tadi 1,5 tahun itu, tanpa kita setuju kita masih bisa terima, kan dia tidak mengerti kan. Kalau ada anak kecil itu, dia baru mandi habis, biar dia pun bapak dan dia pun mama pun tamu ada, dia bisa keluar, dia jalan. Tidak ada masalah toh. Kan dia tidak mengerti. Amin kok tidak? Amin. Tapi coba dia pun bapak. Coba bapak tua mandi habis terus ibu-ibu wanita gemitong ada.
Ada latihan paduan suara. Baru dia keluar dia bilang, waktu keluar dia bilang, "Hai Besti." Jadi yang tukang bamaki dong berhenti sudah. Yang tukang bamaki sama-sama 1, 2, 3 bertobat. Kalau tidak bertobat minimal berobat. Di sini ada yang tukang bamaki. Ada. Dia laki-laki kok perempuan. Laki-laki. Dia ada duduk perempuan. di sini. Cok tunjuk. Langsung berhenti. Itu mulut orang Kristen tuh mesti begitu. Amin kok. Anak-anak muda Kristen dong itu sebenarnya mulut mereka sudah cukup kreatif. Tapi kreativitas itu harus dibangun di atas sesuatu yang benar. Kreativitas harus benar. Ada satu mikrolet di Kupang itu yang saya protes dia tulisan. Untuk kreatif itu betul kreatif, tapi tidak pas. Contoh, dia tulis bilang begini di pintu yang sopir ada naik turun. Dia tulis bilang begini, kalau mau umur panjang, pura-pura lah tuli. Jadi saya bayangkan, oh mungkin supaya kalau orang omong apa nah tidak bisa dengar. Saya bayangkan begitu. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Dia tulis bilang begini, kalau mau umur panjang, pura-pura lah tuli. Supaya kalau Tuhan panggil, lu tidak dengar kalau lu jalan. Manusia yang begitu itu Tuhan tidak panggil. Dia pi sendiri. Kemungkinan besar lewat Liliba nanti dia. Coba kreatif itu kreatif yang baik sedikit. Di sini ada yang kreatif sembarang kok. Ada di sini. Ini anak laki dong tidak pergi gereja lain terus ada minum sopi di situ. Pendeta tanya, "Woi, buat apa?" Ada perjamuan. Pernah dengar itu kalimat? Dia ada di sini. Cokas tunjuk saya dia yang mana? Makan puji. Ngomong sama, perjamuan itu diambil dari sebuah refleksi yang sangat dalam. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan untuk pengampunan bagi dosamu, bukan untuk duduk bagai. Berhenti cuy. Mulut orang Kristen itu pakai dan baik. Amin kok. Amin. Lebih baik kreativitas tuh kira-kira begini. Itu hari kan ada satu kata yang cukup viral ketika orang bilang paku alus. Jadi saya cari tahu apa arti paku alus. Ternyata di satu mikrolet itu di Kupang ada tulis depo arti, maksudnya oh betul. Paku alus artinya pemuda Kuan Fatu selalu setia. Tadi malam beta bawa materi tentang LDR. Beta tanya dong, LDR itu apa? Dong bilang lari dari rumah Pak. LDR itu apa? Oh LDR itu artinya lupa dia tapi rindu Pak. Mulut orang Kristen itu mesti yang benar. Tuh amin kok? Amin. Atau yang berikut, mulut orang Kristen itu tidak boleh membuli, tidak boleh. Tidak boleh olok-olok. Di sini ada yang tukang olok orang. Dia ada duduk di sini. So lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Memang sudah. Belajar. Kadang-kadang kasihan. Ada teman satu nih, tagal dia kulit agak hitam sedikit, kita panggil dia Black.
Kadang-kadang yang kulit hitam itu datang kau bilang begini, "Shalom." Terus dia pun teman bilang, "Suara ada, Mak. Tahu orang di mana?" Di sini ada yang tukang begitu. Dia ada di sini. Faham? Anak kecil tagal dia rambut keriting saja kita suka bilang keriting. Mulut macam apa ini? Jadi pertama, engkau mesti jadi teladan dalam kedua, kata-kata su bagus dikasih naik. Engkau mesti jadi teladan dalam tingkah laku. Harus 100 orang yang berkata-kata dengan bagus, waktu diuji dengan tindakan, kira-kira tambah, tetap, atau turun? Pasti turun. Karena yang berkata-kata dengan bagus belum tentu tindakannya sesuai dengan kata-kata. Belum tentu. Karena itu waktu uji dari kata-kata itu tindakan. Tindakan itu menjadi ujian dari kata-kata. Amin kok? Amin. Dia tidak boleh selesai di kata-kata karena ujiannya ada pada tindakan. Tindakan anak-anak muda Kristen harus tindakan yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Saya ajar ilmu berkhotbah, orang tanya saya, "Pendeta, khotbah yang baik itu yang karmana." Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang, khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana. Omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain. Di sini ada. Dia ada duduk di sini. Ada. Pakai baju warna Kotak-kotak. kuning. Iya. Batu uji dari kata-kata itu tindakan. Saudara tahu ada orang yang bahkan bukan sekedar pikir lain, omong lain. Ada yang pikir lain, omong lain, bikin lain, hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, itu karena tidak sinkron semua. Amin kok? Amin. Potong pakai contoh saya. Semua orang di sini kan tahu kalau berdoa itu ialah bicara dengan Tuhan. Betul? Berdoa itu bicara dengan Tuhan. Saudara setuju atau tidak? Setuju. Yakin? Berarti kita mesti sopan atau tidak sopan? Sopan. Berarti kita mesti betul-betul taruh perhatian atau tidak taruh perhatian? Tapi coba besok ikut gereja coba. Terus tiba-tiba pas sampai di doa syafaat, pendeta yang pimpin bilang, "Baik saudara-saudara, mari kita satu hati bersama-sama dalam doa syafaat." Pas separuh pun tutup mata, separuh bilang begini, "Betul, di Amarasi Timur ada, dia majelis jemaat. Majelis jemaat." Kadang-kadang kita omong, kita ini terlalu ontong di konsep lah. Melakukan tidak. Mau ke mana? Kata-kata itu batu ujinya tindakan. Kita ini kadang-kadang kata-kata bagus, tapi kita tidak bisa bertindak dengan baik. Amin kok? Amin. Separuh bilang saya kalau kiri betul. Nanti bor kanan lagi. Lu lagu. Separuh bilang, "Pak Pendeta, saya nih kalau baik lebih baik dari malaikat, Pak. Tapi kalau saya sumarah, Lucifer juga kalah." Saya tidak benar ini.
Saya tanya ini apa ini? Saya punya orang tua, pokoknya pasangan suami istri, saya tanya bilang, kalau orang tolong kita kok kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Yakin? Betul-betul yakin? Betul? Betul. Kalau terima kasih itu baik, saya mau tanya, siapa pun bapak yang setiap kali dia pun mama bikin habis kopi, bapak bilang, mama terima kasih? Ada? Ada? Ini bapak dong, ini mama bikin kopi dong tidak terima kasih. Tapi kalau POSA kau makan di warung satu, subayar lagi terima kasih. Kadang-kadang dong janji itu mbak, ya besok saya datang lah ya. Ini mengalah tuh baik kok tidak? Mengalah tuh baik kok tidak? Yakin? Betul? Nah kalau begitu setiap kali bapak dan mama bertengkar, siapa mengalah duluan? Mama kok bapak? Bapak kok mama? Mama kok bapak? Mama kok bapak? Bapak kok mama? Daripada kita bertengkar, kita semua sama-sama tahu mengalah itu baik. Tapi setiap kali bapak mama bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun, deng ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, mama hadap kiri, bapak hadap, bapak omong kok tidak? Kamu juga tahu. Jadi kalau saudara tahu sesuatu itu baik, saudara mengatakan itu baik, lakukanlah itu. Amin kok. Amin kok. Ini anak dong Nijo. Kamu tuh kalau pacaran, di sini ada yang pacaran? Belum. Memang saya prihatin dengan kamu. Bosan pacaran. Ini yang paling banyak ini anak usia belasan tahun Dora. Kalau saudara baca kamus bilang begini, remaja ialah manusia. Jadi segmentasi kelompok remaja itu hanya ada di manusia. Tidak ada babi yang remaja. Itu hanya manusia sayang. Ada kategori. Jadi remaja ialah manusia berusia belasan tahun. Itu namanya remaja. Kamu tambah. Mereka bukan dewasa, tapi bukan juga anak-anak. Nah ini yang masalah. Dewasa tidak, anak-anak tidak. Akhirnya di rumah dong bikin ke anak-anak, waktu di luar dong pacaran dong bikin ke dewasa. Di rumah ini tidur saya begini. Tapi dong pacaran sama ke tanta-tanta. Dong bapaknya bilang, Pak Sumini. Bosong kira saya nasihat banyak orang. Anak muda. Ya. Anak muda. Iya. Jangan buru-buru menikah. Yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu habis. Itu tinggal dia pun lebas saja. Anak muda. Ya. Kamu sayang orang tua? Sayang. Betul-betul sayang? Betul? Betul. Benar. Kalau begitu kamu sayang orang tua, kan kata-katamu bilang sayang. Tapi siapa yang kalau marah orang tua dia banting pintu? Ada?
Hei, kamu yang marah orang tua kau banting pintu itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu sudah tahu harga pintu, apalagi dari kayu jati, kamu akan tutup dengan sopan santun. Manusia. Jelas kok? Oke. Pertama, teladan dalam. Yang kedua, teladan dalam. Setelah tingkah laku sebagus, Paulus kasih naik. Timotius, engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Tindakan yang bagus belum tentu disertai kasih, belum tentu. Semua yang kelihatan baik belum tentu ada kasih di situ. Ingat, tidak semua senyum tulus. Padahal dia senyum ini, tapi belum tentu tulus. Saya datang, saya bilang, "Salam!" Dia bilang, "Salam!" Pas kita lewat, dia bilang, Betul betul. Jadi tindakan harus disertai dengan apa? Kasih. Kalau saudara belajar hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. 613 pasal itu masih ada penjabaran dalam peraturan hidup setiap hari yang jumlahnya ribuan. Dari ini yang banyak-banyak ini, Tuhan simpulkan dia dalam 2 kalimat. Kasih kepada Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 1 kata saja. Yaitu apa? Kasih. Itu yang menceritakan orang-orang Kristen berbeda dengan orang lain. Kalau engkau melakukan sesuatu, kenapa saya mengasihi Tuhan? Karena saya tahu saya berasal dari mana. Saya tinggal dalam dunia tapi tidak dari dunia. Saya dari Tuhan. Kenapa saya mengasihi sesama manusia? Karena saya tahu mereka ini pada dirinya ada gambar dan rupa Allah. Jadi kalau saya mengasihi seseorang karena ada Tuhan di situ. Ini bukan tumpukan material biasa. Ya kan? Ada gambar dan rupa Allah. Kamu kan bukan pasir, semen, beton, gambar dan rupa Allah. Yuk, kasih. Saya punya definisi tentang kasih. Boleh ikut? Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Coba kita ulang, coba. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar, rujukannya jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Allah mengasihi dunia. Amin. Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat, tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Itu kasih. Supaya jangan ada seseorang yang begini, saya terlalu sayang kakak, tapi saya waktu tahu kakak sifat asli begini, maaf. Ya. Pernah dengar itu kalimat? Itu bukan kasih, itu egois. Alkitab bilang begini, kalau engkau hanya bisa mengasihi seseorang yang mengasihi engkau, apakah jasamu? Orang berdosa pun bisa melakukan itu. Dia tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih, iya. Omong! Kasih. 1, 2, 3. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi. Lihat kawan di sebelah kau omong. 1, 2, 3. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan
Boleh. Apapun. Apapun. Intelilipus. Itu serius. Karena yang baik itu belum tentu tulus, belum tentu dengan kasih. Amin kok tidak? Amin. Saya khotbah di bank-bank yang ada di Kupang. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat tetap cantik. Dong pakai pakaian gagah-gagah. Dong kerja di ruangan yang bersih sekali, ber-AC, rapi sekali. Wiki pun teduh di situ tuh. Kita pi bangun itu sama kita tidak mau pulang. Saya mau lihat-lihat senang terus. Kita baru naik tangga terakhir, dong langsung bilang, selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang di rumah waktu bangun pagi, lihat suami pas bangun terus dia bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Jadi tolong kok ada kasih di situ toh. Pulang saudara baca pertama Korintus 14 ayat pasal 13 ayat 4, 5 begitu. Kasih itu sabar, kasih murah hati, kasih sopan. Itu kan menyangkut semua hal. Kenapa? Ada teori bilang begini. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Laki-laki melihat tapi perempuan melihat. Ini bukan belok ini dia pu arti begini, kami laki-laki, kami bapak-bapak, kami nyong-nyong nih, kami duduk sama-sama begini, terus tiba-tiba ada perempuan cantik satu masuk, itu serempak kami pun kepala akan begini. Iya. Tapi kalau istri ada duduk di sebelah, kau lihat begitu akan jadi masalah. Ini nona cantik lewat, kami pun kepala tetap begini. Hanya mata yang pindah begitu. Laki-laki melihat, tapi perempuan melihat perempuan. Nona-nona, ibu-ibu don duduk banyak-banyak begini, ada laki-laki ganteng satu masuk, dong standar saja, tidak terlalu histeris, biasa-biasa saja. Kadang-kadang ada, iya, tidak, biasa saja. Tapi jangan coba-coba yang masuk tuh perempuan. Rok agak pendek, sepatu agak tinggi, tas agak besar. Itu coba lihat nona-nona, ibu-ibu pun siku dan bibi. Untuk korek kawan di sebelah dia pakai siku, dia bilang begini. Kawan di sebelah lihat dia pakai bibi, kau bilang begini. Kadang-kadang tiga. Betul. Di sini juga ada. Itu perempuan non di sini. Tunjuk ame orang coba. Kadang-kadang tiga. 1, 2. Nah, jadi kalau kasih tidak ada pada kita tuh, tapi kasih itu jangan dipolitisir ya, tidak boleh. Dia tetap harus jaga kesopanan. Satu saat dong diskusi bilang begini, boleh kok tidak yang ibu-ibu nona-nona dong topi gereja pakai pakaian mini-mini. Terus separuh bilang boleh. Kenapa boleh? Kan Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Pas kami kayak hafal amin. Pas masuk khotbah saya bilang begini, boleh pakai pakaian mini-mini datang gereja ku tidak? Dong bilang, boleh. Kenapa? Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang, iya. Tuhan melihat hati, bukan lihat pakaian, tapi itu Tuhan. Saya yang pendeta ini. Saya lihat pakaian, bukan lihat hati. Lu kira lu sendiri dengan Tuhan? Atau lu mau pi Tuhan sekarang? Kamu pakai begitu itu baru kamu duduk di situ saja di muka ini. Saya pikiran. Itu
saya lihat juga salah. Tidak lihat. Salah. Apa? Masa mau kasih takut siapa dengan kampung kaki Nona? Siapa yang suruh? Kok tutup bagai kenapa? Ini beta paling jaga kok naik mikrolet kok don turun setengah mati. Siapa suruh begini begitu? Ini anak muda dong mesti kasih tahu sendong ya. Sudengar. Kasih itu begini. Kalau engkau mengasihi dirimu, apakah engkau mau terluka? Kamu mau hati sakit? Saya mau kasih tahu sudah. Kita lebih sayang kita sendiri atau lebih sayang orang lain? Alkitab juga bilang begitu. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau. Jadi kalau engkau tidak mengasihi dirimu, engkau tidak mungkin mengasihi orang lain. Tidak mungkin. Nah sekarang, karena kita mengasihi diri, kita tidak mau terluka. Sekarang saya mau tanya. Kalau pendeta ini benci Om David Natun, yang rugi pendeta atau Om David? Pendeta. Pendeta. Kenapa? Karena setiap kali lihat Om David pemuka seperti senang kok tidak? Tidak. Setiap kali orang omong Om David pun kebaikan seperti senang kok tidak? Tidak. Setiap kali Om David bilang selompat pendeta seperti senang kok tidak? Kalau saya sayang saya pun diri, saya harus berhenti membenci Om David. Amin. Itu kita mengasihi diri. Sekarang saya mau tanya. Ada orang yang kamu tidak suka. Dia ada duduk di sini. Coba lihat dia. Kenapa lebih banyak lihat saya? Hei, katakanlah ada makanan, kita sulapar, kita mau pi makan. Lihat itu makanan bagus-bagus ini. Terus basa-basi kita bilang begini. Aduh, makanan kepo enak lah. Siapa yang masak nih? Terus saya bilang, itu tante yang lu suka tuh. Itu nafsu makan langsung hilang. Jadi kalau sayang diri, tidak usahlah kita benci orang. Itu tanda ada kasih toh. Kadang-kadang kita mengasihi, kita tidak kasih kita pun diri. Kita bisa benci orang yang kita sendiri juga tidak kenal dia. Saya mau tanya, Real Madrid atau Barcelona? Barcelona. Real atau Barca? Barca. Real atau Barca? Barca. Rossi atau Marquez? Messi atau Ronaldo? Dong kenal kamu. Sial betul. Di sini ada yang Messi. Orang yang mau bermain bola di sana, kami yang baku bunuh di sini. Kayak apa gua? Jadi tolong atur kita pun diri nih baik-baik. Bisa kok? Bisa. Amin. Amin. Nah saudara lihat. Setelah kasih sebagus, dia kasih naik lagi. Timotius, kasih sebagus, tapi dengar, engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaan. Ada orang punya kasih, tapi dia tidak setia. Dia bilang dia mengasihi Tuhan, tapi datang gereja 1 tahun 2 kali. Betul. Ibadah pemuda dia tidak pernah ikut, maka kalau camp 70. Ibadah pemuda tuh kadang-kadang hanya ketua dan tuan rumah. Camp pemuda 2 pick up. Apa ya? Kalau ada kasih itu setia. Amin kok tidak? Amin. Ini dong setia semua. Bisa. Oke, setia itu bukan proses 1 kali. Setia itu proses terus menerus dari 1 hari ke 1 hari. Itu namanya setia. Setia itu berarti tetap pada janji. Itu berarti setia. Saudara pernah berjanji? Lalu saudara setia? Apa? Ini orang dong yang di sini ada yang CD. Kadang-kadang kalau waktu kita tanya dong pun janji, apakah jawabmu? Itu dong bikin ke sedih-sedih. Oh,
Woi, apakah jawabmu nanti bilang begini? Iya. Saya percaya dan percaya. Padahal ini dong suruh foto baru kirim ke kampung. Nanti si jawab sedih-sedih 6 bulan kemudian dia datang dan dia pun bapak mama. Pak Pendeta, tolong dulu. Tolong apa? Tolong saya dulu. Tiap hari tolong lu saja. Kenapa? Terus dia bilang, kita senikah dinas. Dia tidak bisa pindah, hanya kita saya yang pindah. Terus dia pun bapak bilang, habis anak dong semua begitu kita mau bilang apa lah ya. Terus dia pun mama bilang, kita orang tua ini tugas kita hanya urusan. Sudah terakhir kita pendeta hanya bilang, hoa. Anak muda dong, tolong kau setia sedikit. Setia kepada Tuhan tuh akan menjadi baik bagi kamu. Amin kok? Amin. Nona-nona? Ya. Nona-nona? Ya. Ajak kampunyong dong ikut ibadah pemuda dengan setia. Dia pasti akan memuliakan kamu. Dia pasti akan tidak melukai kamu. Memang ada tantangan tapi aja loh. Kakak, yo ibadah. DBI, kakak ibadah. DBI, kakak ibadah. Nanti kalau dia tidak mau kasih tahu dia ada kue. Hei, belajar setia. Hei, setia itu selalu melibatkan kita, Tuhan dan juga orang lain. Masa mesti belajar setia sedikit toh. Orang yang setia itu pasti akan menemukan hasil yang baik. Amin kok. Bisa setia kok. Dalam setia itu ada proses. Proses itu penting. Kenapa proses penting? Dulu tuh di dunia ini hanya ada ayam. Itu ayam dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Hanya ada ayam. Terus tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadinya ayam, dia berubah menjadi ayam kampung. Padahal tadinya hanya ayam saja. Sekarang dia ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Akhirnya kita pusing. Apakah ini ayam potong yang di kampung atau ayam kampung yang dipotong? Kita pusing juga. Iya toh? Dia pun beda di mana? Ayam yang satu itu setia pada proses. Bagaimana dia bisa setia? Ayam kampung. Di sini ada yang ada ayam kampung di rumah? Ada? Ada. Betul? Betul. Bagi dong. Ayam kampung tuh kalau kamu piara 1 tahun, dia masih kecil juga. Tapi dia pun daging enak kok tidak? Kalau dia betina bisa bertelur kok tidak? Bisa. Kalau dijual mahal kok tidak? Ya karena ini ayam mengerti proses. Ayam potong, kita baru pelihara barang 1 bulan saja pun mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau dia langsung dia hanya begini. Tapi ini ayam, mama dong pulang dari pasar ikat salah di motor, dibuka kipat. Anak-anak muda dong pakai knalpot racing gas di samping kandang, besok itu ayam mati. Kan ini ayam tidak setia pada proses. Hei, setia bisa kok? Cita-cita apa? Dokter. Di sekolah tidak mau. Lama-lama lu malpraktek mati ini semua orang di sini jadi setia sedikit. Saya marah sejumlah orang tua di kampung gara-gara dong bawa ini telur ayam kampung 4 butir dong dijual di pasar. 1 butir itu 2.500. Jadi kalau 4 berapa? 10.000. Dapat uang 10.000. Yang 7.000 dong isi pulsa. Berarti tinggal berapa? Tinggal 3.000.
Nah, tinggal 3.000 ini dong beli Super Mie. Oh, ini yang saya marah. Saya bilang, hai bapak dong, mama dong, di Super Mie itu hanya ada gambar telur. Bagaimana kamu bawa telur asli jual untuk beli gambar telur? Itu gambar pun hanya setengah. Karena kita tidak mau berproses. Mau kepingin taruh air sako langsung. Itu di kota, kita di kampung. Hei, Tuhan Allah tuh kasih kita. Dia sudah tahu memang Manove itu orang Timur, Siswono Sapa itu orang Jawa. Kayak begitu-begitu. Kita pun makanan itu Tuhan suaton. Kan kita ini yang tidak setia dan kita pun kita cenderung mau jadi orang lain. Kayak apa kok? Saya ini biar makan roti biar mau 2 bakul, saya tetap rasa ada kurang di mana pun. Tuhan suaton. Makanya saya bilang jemaat, hei jemaat, saya masih pendeta di kampung, saya kasih jemaat, kalau saya pergi kampung rumah, jangan kasih saya biskuit, jangan. Dia bilang, kenapa bapak? Jangan kasih. Dia bilang, tapi kan bapak bukan datang terus-terus juga. Telepon. Kasih saja saya pisang kok, ubi kok, jagung kok. Kok kenapa bapak? Kan saya pikiran. Dia bilang, kok bapak pikiran apa? Pokoknya saya pikiran. Bapak kok, bapak kenapa omong begini? Saya pikiran, karena setiap kali saya mau makan, kampung anak dong dari belakang kain pintu kok semua diguna. Dong hitung saya makan berapa, setengah berapa, lama-lama dong baku bunuh gara-gara ini biskuit. Jadi kasih saya ubi supaya di muka 1 piring, di belakang 2 bokor. Setia tuh memahami siapa kita pun diri. Orang paham diri, dia akan tahu karunia apa yang Tuhan kasih dia untuk dieksplor, untuk jadi berkat bagi orang lain. Amin kok. Ini dong setia semua. Setia. Pulang dari sini ibadah pemuda lancar.